Halo teman-teman YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun yang Anda kerjakan. Amin. Terima kasih. Bagi teman-teman yang pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah video yang sedang Anda nonton. Tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya. Anda bisa menekan tombol like, bisa share juga ke teman-teman agar apa yang Anda tahu, teman-teman Anda tahu. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas video yang diupload oleh orang tua ya, kakek. Dan saya agak santai kali ini teman-teman, akan berbicara kepada teman-teman semua apa yang terjadi sebenarnya ya. Memang kelihatannya teman-teman ini mungkin terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh si kakek dengan videonya kemarin, judulnya VTube dihajar media massa, hancur Mina ya. Apakah benar demikian adanya? Teman-teman, saya mau sampaikan bahwa itulah ulah daripada si kakek ini yang selalu mencari cara untuk bagaimana menjatuhkan VTube dan bagaimana orang bisa ragu untuk join di VTube ya. Saya juga sempat melihat video dari kakek ini ya. Sepertinya kalau teman-teman menyimak sangat meyakinkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam menyampaikan kata-kata itu serius, kemudian seolah-olah mengetahui semuanya bahwa itu adalah fakta teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang aktivis. Dia memperkenalkan dirinya, dia bilang siapa sebenarnya Chandra Teja itu ya, dalam videonya kan. Jadi yang itulah menurut dia seorang aktivis. Oke lah, silahkan. Bahkan pada video-videonya yang lalu mengatakan bahwa dia S2 IT luar negeri. Oke, silahkan. Tapi yang saya tahu dari status Facebooknya saat itu sempat saya lihat siapa dia ini. Dia adalah seorang yang seperti yang Bang Dirga sampaikan, pelayan Tuhan ya di gereja Rehoboth kalau tidak salah itu, pendeta, status pendeta. Kemudian saya lihat itu dia katakan bagaimana mencari uang di masa pandemi, ditulis pendeta, kemudian narasumber, detailnya bla 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 bla. Kemudian ada di bagian bawah itu nama dia tulis YouTuber. Nah, jadi yang saya tahu dia adalah pendeta dan juga YouTuber. Nah, sempat juga dia menyinggung saya di videonya bahwa saya katanya adalah pendeta. Dan dia sangat yakin bahwa saya adalah pendeta. Ya, itulah orang-orang yang selalu menyampaikan sesuatu seolah-olah berdasar, seolah-olah fakta, tapi fitnah ya. Nah, dia katakan bahwa dia adalah seorang yang aktivis. Oke lah, iya, nggak apa-apa, mau aktivis mau apa kek. Kemudian yang disampaikan pada videonya adalah katanya bahwa VTube ini melawan hukum. Sudah di OJK sudah menghentikan, SWI menghentikan karena ini adalah bisnis ilegal. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau bilang ke Anda bahwa isu ini adalah isu lama yang selalu diangkat, diputar-putar, khususnya di OJK Jember ya, yang ada sempat diperlihatkan OJK Jember itu kemudian ditutup VTube. Nah, itu adalah kasus isu yang bulan 6. Kemudian OJK hanya menyarankan bahwa waspada. Waspada itu bukan artian bahwa bisnis ini ilegal. Sama halnya kalau anak Anda pergi ke suatu tempat, Anda berpesan kepada anak Anda waspada atau hati-hati ya, sama halnya di VTube. Kita pun memberi VTube hati-hati teman-teman ya, hati-hati, tapi dalam artian kita melihat bahwa ternyata VTube ini, saya juga dulu hati-hati sekali waktu pertama kali, tapi sampai sekarang apa yang haters katakan selalu ada penipuan lah. Sekarang logikanya gini, coba tunjukkan orang-orang yang tertipu di VTube, baru Anda bisa mengatakan bahwa itu penipuan.
Tetapi kan kenyataannya bahwa orang-orang yang menjalankan VTube 15 juta tidak ada muncul ke permukaan dan mengatakan bahwa saya tertipu dari VTube. Itu logikanya. Cuma kan ini kata-kata haters saja yang menakut-nakuti, yang sebenarnya belum terjadi. Cuma karena udah telanjur dari awal mengatakan bahwa VTube adalah ilegal, maka dia pertahankan apa yang disampaikan sampai saat ini dengan mencari semua alasan lah, cari masalah-masalah lah. Dikatakan bahwa VTube diserang oleh media massa Ancur Mina. Saya mau katakan bahwa media massa yang mana? Ya kan, banyak media massa di Indonesia. Saya lihat media massa itu Detik Finance ya, memang ya. Ada diungkit di Detik Finance di tahun 2021 ya. Tetapi saya melihat bahwa yang di Detik Finance itu semua yang dipermasalahkan oleh si kakek ini dibahas oleh Detik Finance. Kemudian pada videonya dia mengatakan bahwa Detik Finance juga itu adalah anggotanya ya. Jadi media massa yang Detik Finance itu anggota daripada orang tua atau si kakek ini. Jadi ini kan bisa juga namanya ya bagaimana kita mengangkat berita. Jadi kalau di media itu saya juga punya kakak ipar. Dia seorang wartawan dan dia bisa meliput suatu berita yang dia ingin angkat, dia ingin sampaikan. Ya bisa jadi kepentingannya dia karena dia kadang-kadang dia bermain di partai, jadi dia liputlah orang-orang yang teman-temannya dia untuk mengangkat pamor daripada teman-temannya untuk main lawan untuk bisa dilihat oleh masyarakat bahwa ini orang-orang yang unggul ya. Nah, ya itu tidak salah sih, tapi intinya di media massa itu kita juga bisa, apalagi kalau kita punya peran di dalamnya atau kita punya link di dalamnya, kan kita bisa memberikan berita-berita sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan. Karena berita kan bisa mengangkat semacam aspirasi atau menyampaikan informasi seperti itu. Apalagi dia mengatakan anggotanya. Jadi ya wajar lah kalau Detik Finance mengangkat itu, ya kan? Dan katanya kita akan melihat 1-2 hari akan apa yang terjadi. Anda yang mau bubarkan VTube sampai di mana dayaannya lah ya. Jadi aduh, si kakek. Teman-teman, sepertinya mungkin niat kakek adalah untuk membubarkan VTube di Indonesia. Sedangkan OJK sendiri, OJK itu adalah lembaga independen yang juga memberikan informasi kepada masyarakat. OJK hanya mengatakan gini, hati-hati. Tetapi pada kenyataannya hati-hati sampai sekarang di VTube tidak ada yang tertipu. Justru yang ada adalah tertolong dari VTube. Jadi si kakek ini seolah-olah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hati-hati ini bisa menipu. Yang dia tekankan adalah jual V-Point, orang membeli V-Point, katanya bebek dungu dijerumuskan kemudian dipaksa untuk beli V-Point. Di mana ada orang disuruh untuk maksa beli V-Point, kakek. Jadi di VTube itu kakek, orang join mau jalankan gratis, kumpulkan gratis. Nanti orang-orang yang mengumpulkan V-Point itu bisa menjual di exchange counternya VTube. Jadi begitu. Nah teman-teman, selalu dia mengatakan bahwa bisnis VTube ini ilegal. Sedangkan saya sudah pernah membahas kepada Anda, memperlihatkan kepada Anda bahwa Kominfo saja bermain di VTube. Saya akan menunjukkan kepada Anda lagi yang lebih jelasnya ya, Pak Wali Kota. VTuber semua, saudara-saudaraku, hari ini saya sudah bergabung. Nama saya Rahmat Mas Kribandaso, Wakil Wali Kota Palopo. Saya diajak sama adik saya Rizky untuk bergabung di VTubers. Dan insya Allah saya akan mengajak semua teman-teman untuk bergabung bersama kita. Selamat dan Gold Diamond. Okay, thank you. Nah ini kan Wakil Wali Kota Palopo yang join VTube. Dia mengatakan bahwa saya akan mengajak semua teman-temannya. Bisa saja mungkin wali kota diajak. Gitu teman-teman. Jadi aduh, semua member-member VTube bukan cuma orang-orang biasa. Ini saya mau perlihatkan kepada Anda. Nih,
Sulawesi Selatan. Tepatnya saya berada di Mitsubishi Parepare pada hari ini tanggal 25 hari Senin Januari 2021. Saya di Mitsubishi ini untuk membeli sebuah mobil. Kita lihat saja. Nah, ini adalah anggota Polri di Parepare. Dia membeli mobil dari Fitu. Ini adalah Pajero. Dakar Ultimate. Kan luar biasa. Ini adalah anggota polisi. Jadi kalau Hiraukan haters ya, dan tetap fokus pada tujuan kita. apa dia sampaikan teman-teman? Itu. Jangan hiraukan haters. Siapa tuh haters? Yang suka memfitnah, yang orang tua itu, ya kan? Jadi kalau dia bilang OJK menghentikan, ya OJK-nya dia tuh ya dia punya. OJK itu artinya adalah orang jengkel ke Fitu. Siapa itu? Iya, kakek bersama member-membernya. Jadi teman-teman, ini adalah fakta-fakta. Nah teman-teman, kemudian ini saya akan memperlihatkan juga kepada Anda media juga yang meliput orang yang menjalankan Fitu. Media untuk Sulawesi ya. Nih. Lihat nih. Seputar Sulawesi. Nih. Sempat dipertanyakan legalitasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kali ini aplikasi Fitup kembali membuat heboh masyarakat Kota Palu dengan salah satu membernya yang berhasil melakukan pencairan uang sebesar 90 juta rupiah. Rahmat, seorang pemuda asal Kota Palu yang berhasil meraup keuntungan sebesar 90 juta rupiah itu hanya dari salah satu aplikasi, yaitu Fitup. Saat ditemui oleh tim Sula TV News, Rahmat sedang melakukan proses pencairan uang sebesar 90 juta rupiah pada hari Selasa 26 Januari 2021. Media TV. Ia mengatakan bahwa selama menggunakan aplikasi Media, bukan media tidak merasa majalah. karena ia hanya menyelesaikan misi-misi dan tugas yang telah Ini TV dianjurkan teman-teman oleh ya. aplikasi tersebut tanpa harus mengeluarkan tenaga. Saya main sama keluarga karena keluarga kan ada yang dulu itu mereka tidak main gitu. Jadi saya daftarkan aja semua, saya mainkan. Kemudian saya lebih fokus kepada membimbing ya, jadi membimbing member. Alhamdulillah total member saya sekarang sudah 6.000 lebih dalam waktu 4 bulan lebih, sudah masuk 5 bulan saya di YouTube bergabung, dan alhamdulillah sekali berkat YouTube ini saya bisa membiayai kehidupan sendiri, khususnya saya merintis dulu di Kota Palu. Kemudian saya punya cita-cita sangat besar sekali untuk mensejahterakan keluarga juga. Yang saya katakan tadi, saya mau main banyak akun, ada beberapa akun. Nah, saya mau uji coba nih perbedaan antara akun yang kita mainkan dengan gratis, kemudian akun yang berbayar. Jadi dalam artian, sorry ya, ini bukan bisnis investasi ke perusahaan, enggak sama sekali. Perusahaan tidak menyediakan VP, teman-teman. Kalau teman-teman mau upgrade, silahkan bisa beli VP ke teman Anda, ke upline Anda. Kalau mau meningkatkan bintang teman-teman atau Nah, intinya di sini teman-teman bahwa Fitup itu bukanlah kita menyetor uang, tetapi kita mengumpulkan viewpoint, kemudian ada teman-teman yang ingin menjual. Ya sama halnya kita memelihara ayam, kemudian kalau besar kita jual, ya sama halnya. Tapi ini kan dalam bentuk VP, nanti ada nilainya. Kan sama halnya di sini kalau kita memelihara ayam atau kita ternak ayam, kita besarkan, waktu besar kita jual, ada orang yang membeli. Sama halnya di Fitup, kita kumpulkan viewpoint, kalau kita punya viewpoint sudah besar, kita bisa jual, ada orang yang beli. Tetapi tidak ada paksaan bagi mereka untuk membeli. Seperti yang dikatakan oleh kakek yang selalu ditekankan, nanti disuruh akan membeli, nanti disuruh akan membeli. Kemudian memang yang membeli itu dipaksa dan merasa rugi. Sampai sekarang 15 juta member, tidak ada yang merasa dirugikan. Ya kan? Jadi apa waspadanya di sini? Justru 15 juta orang-orang yang masuk di Fitup itu tertolong dengan adanya aplikasi ini. Nah, kemudian dikatakan kakek itu katanya hadir di masa pandemi, kemudian bisa menolong orang. Ya memang faktanya
Apa yang kakek bisa lakukan? Yang hanya menakut-nakuti orang saja kan? Lihat nih, saya bukakan. Mana Facebook nih? Facebook. Lihat ini teman-teman. Nah, coba ini lihat ini teman-teman ya. Nah, ini orang VTuber semua. Kalau Anda bisa lihat semuanya. Nah, ini. Apa yang mereka lakukan? Menolong korban gempa yang ada di Mamuju. Ya kan? Membagi-bagikan sembako, apa yang mereka kerjakan. Nah, ini mereka. Jadi, Anda mau bilang apa lagi? VTube, keberadaan VTube menolong banyak orang. Bukan hanya menakut-nakuti orang. Seperti yang dilakukan oleh orang tua, ya kan? Ini bukti real, bukti nyata. Apakah Anda mengatakan bahwa waspada, sedangkan VTube sudah banyak menolong orang? Dengar ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Polisi ya. Ini. Tindakan kepolisian harus dapat mendorong kemajuan, bukan mengganggu hadirnya inovasi dan kreativitas yang hidup di masyarakat. Nih, lihat nih. Siapa nih? Komjen Polisi Dr. Andus Listia Sigit Prabowo. Nih. Apa yang disampaikan? Harus mendorong kemajuan masyarakat. Kalau ada inovasi di masyarakat, di bangsa kita, jangan justru dinyinyir. Ya, kerjanya hanya menakut-nakuti. Lihat nih, kepolisian semua join VTube. Anggota kepolisian, nih. Belum percaya nih. Apa OJK mau tutup? OJK nggak punya wewenang untuk nutup VTube. VTube itu udah punya izin berusaha di Indonesia. Diterbitkan oleh OSS yang saya bahas pada video-video saya yang lalu. Cuma kan ya biasalah, udah telanjur malu menjelek-jelekkan VTube. Jadi seolah-olah memunculkan dirinya bahwa dia aktif. Satu untuk haters lah ya, ini nih saya perlihatkan untuk haters supaya siapa tahu mungkin bisa sadar-sadar ya. Jadi kita butuh hiburan lah ya, haters butuh hiburan lah ini ya. Ini. Ini hiburan untuk haters. Ya, bisa dinyimak lah semua ya. Ini nih. Siapa tahu bisa jadi normal pikirannya. Nih, ya. Untuk haters di luar sana, dapatkan ini. Nih. Ya. Nah, kalau tidak ada uang jadinya begini. Mau beli apa saja nggak ada, menderita. Daripada hanya nyinyir, lebih baik join VTube. Kumpulkan V-point bisa dapat uang. Jadi, oke teman-teman, inilah video yang saya buat agak santai dikit ya, supaya teman-teman jangan terlalu tegang. Jangan dengarkan kata penyinyir. Ya, katanya kita akan lihat 1-2 hari ini apakah VTube sudah ditutup di Indonesia ataukah gimana ya. Kita lihat seorang aktivis apa yang dia akan lakukan teman-teman. Dari dulu dia katakan tunggu saja. Kita tunggu semakin, bukan lagi yang apanya yang ditunggu, tapi semakin banyak member yang join, 15 juta. Saat itu dia ngomong tunggu sekitar belum 10 juta member kalau tidak salah. Ini udah 15 juta, mau tunggu apa? Tunggu Indonesia penuh dengan semua member penduduk Indonesia masuk VTube. Nah, itu yang akan saya sampaikan, tunggu semua penduduk Indonesia main VTube. Salam, Godamen, sukses buat Anda semua.